لا إله إلا الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari gabungan dari segenap jemaah Wasilah Subuh dan juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tentu tidak luput hatur hormat kami kepada Bapak Kiai yang menjadi ketua umum Wasilah Subuh dan juga segenap dari para saudara rahimakumullah, baik dari jemaah rutinan Wasilah Subuh maupun jemaah rutinan yang biasa duduk di majelis Masjid Nurul Iman atau Masjid Hijau Cilangkap, dan siapapun yang hadir dari kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, limpahan hidayah dan juga taufik serta kemudahan dalam berkehidupan di dunia dan keselamatan di akhirat. Allahumma amin. Kita lanjutkan insyaallah taala kajian kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang mana kita sampai di bab tentang nikmat dan bagaimana sikap seseorang terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla itu juga mencerminkan tauhid, pengesaannya terhadap Allah Azza wa Jalla, yang mana dialah Al-Mun'im, yang memberikan kenikmatan, dan wajibnya kita bersyukur kepada sang pemberi kenikmatan itu, Allah Azza wa Jalla. Kita akan menyampaikan di sini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kemungkinan besar semua dari kita telah menyimak hadis ini sebelumnya dan mempelajarinya sebelumnya, sebagai bab tadzkir, untuk mengingatkan diri kita akan wajibnya bersyukur terhadap nikmat Allah, dan bahwa pada sebelum sedia kala kekinian kita tadinya bukanlah siapa-siapa, dan bahwasanya apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dari nikmat, maka itu dari Allah dan juga wajib bersyukur kepadanya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna thalathatan min Bani Israel, ada 3 orang dari Bani Israel, yang mana satu abras, ya, mengidap penyakit kusta, atau sebagian menyebutnya lepra, atau semisalnya penyakit kulit. Wa aqra', dan yang satunya gundul, namun dan gundul sekaligus ada penyakit di kepalanya.
wa a'ma, dan a'ma ini buta. Jadi ada 3 orang kena penyakit kusta, si gundul dan juga si buta. Dan di sini disebutkan thalathatan min Bani Israel. Siapa itu Bani Israel? Bani Israel, Banu Israel. Banu atau Bani dari kata Banun atau Banin. Itu jamak dan plural dari ibn, anak atau keturunan. Keturunannya Israel. Bukan Israel, Israel pakai sin. Israel yaitu nama lain dari Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya, jadi Nabi Yaqub ini cucunya Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim digelari juga Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena terlahir dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam para nabi. Baik dari jalur Nabi Ismail kelak akan lahir suatu saat, ya, dengan masa yang sangat jauh, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Dan dari jalur Nabi Ishaq tentu lebih jauh, sangat banyak sekali. Ya, Nabi Ishaq, kemudian Nabi Yaqub, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, dan 11 saudara lainnya yang pendapat yang lebih sahih bukanlah Nabi, 11 saudara yang Nabi Yusuf alaihissalam. Namun dari keturunan 12 ini akan lahir nanti para nabi yang banyak dari kalangan Bani Israel. Di antara Nabi Musa tentu yang termasuk nabi yang paling utama, karena termasuk ulul azmi minar rusul. Jadi Bani Israel itu adalah anak-anak keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Ada 3 orang dari kalangan Bani Israel. Yang satunya Abras, yaitu orang yang di kulitnya ada baras, penyakit kulit yang kata sebagian pakar la yumkinu ilajuha bil kulliyah, enggak mungkin disembuhi secara total, permanen. Kalau disembuhkan misalnya tetap ada bekasnya, ya, jadi tidak bisa menjadi normal lagi kulitnya secara total, enggak bisa, enggak mungkin, umumnya begitu, ya. Makanya penyembuhan terhadap penyakit baros ini itu sangat-sangat sulit, jarang, dan jika bisa maka ini sungguh suatu penyembuhan tingkat tinggi. Sampai Allah Subhanahu wa taala menobatkan itu dan melegendakan tentang Nabi Isa alaihissalam, wa tubri'ul akmaha wal abrasa biizni, kata Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam, dengan izin Allah Azza wa Jalla menyembuhkan al-abras dan juga penyakit lainnya dengan izin Allah. Kemudian al-aqra', yang kedua setelah yang satu orang yang berpenyakit kusta, yang kedua aqra'. Aqra' ini orang yang berpenyakit, orang yang mempunyai penyakit di kepalanya sehingga gundul dia. Ya, kalau misalnya gundul biasa saja itu mungkin biasa, tapi ini permanen dan juga ada semacam penyakit di kepalanya, dan itulah yang menyebabkan dia gundul, gitu loh. Itu yang aqra'. Dan juga ada a'ma, yang ketiga a'ma, yaitu orang yang kehilangan penglihatannya, nggak bisa ngelihat, buta. Maka fa'aradallahu an yabtaliyahum, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka bertiga. Jadi ingin menguji mereka bertiga. Maka aradallah, iradah, Allah taala menginginkan menguji mereka. Dan di sini ada pelajaran, ikhwah rahimakumullah. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan asyarr, keburukan, dan dengan al-khair, kebaikan, sebagai fitnah. Dan fitnah di sini maknanya ikhtibar, ujian. Jadi ujian itu tidak hanya di masalah yang sulit, di kemudahan pun merupakan ujian. Bahkan di zaman sekarang ujian sebenarnya kita, ujian yang sangat besar untuk kita adalah kemudahan.
kemudahan akses. Ya. Orang miskin ada ujiannya, yaitu kemiskinan dia. Tapi orang kaya ada ujiannya, yaitu mudahnya mengakses dengan kekayaannya. Itu juga ujian. Bahkan kadang-kala ujian orang yang berada atau kaya itu lebih besar. Karena apa? Karena menahan diri dari untuk tidak mengakses. Itu lebih besar kadang-kadang dibandingkan dengan orang miskin atau tidak berpunya karena tidak memiliki akses, sehingga tidak teruji dalam masalah atau sebagian masalah. 3 orang ini yang berpenyakit kulit, yang berpenyakit di kepalanya, dan juga yang buta, Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, fa'aradallahu ayyabtaliyahum. Bukankah 3 penyakit ini sudah menjadi ujian? Iya. Tapi Nabi katakan Allah Ta'ala ingin menguji mereka dengan kenikmatan. Ya. Maka apa yang Allah berikan setelah Allah tunda kenikmatan tersebut, apa yang Allah berikan dari kenikmatan, yaitu ujian. Gitu loh. Itulah ujian yang membuat seseorang bahagia dengannya, yang membuat seseorang ternyata banyak lupa akannya. Maka Nabi Sulaiman saja sampai mengatakan ketika menyadari semua yang beliau miliki dari mukjizat itu adalah dari Allah dan ujian, maka apa kata Nabi Sulaiman di surat An-Naml, yaitu hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah keutamaan dari Rabbku untuk menguji diri saya dengan segala mukjizat ini, saya bersyukur atau saya kufur. Maka Allah Ta'ala ingin menguji 3 orang ini. Yang tadinya diuji, Allah uji lagi dengan kenikmatan. Bagaimana kronologinya? Faba'atha ilaihim malaka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada 3 orang ini malaikat. Tentu dengan kemudian bertasyakul atau merupakan diri seperti manusia di alam konkret manusia. Fa'atal abrasa, maka malaikat ini mendahului untuk menemui si yang berpenyakit kusta atau lepra. Didatangin. Faqal, maka berkata malaikat itu, ayy syai' ahabbu ilaik, hal apa yang paling kamu suka? Maka kata orang berpenyakit kusta ini, launun hasanun wa jildun hasan. Ya. Nama Anda siapa? Enggak tahu antum. Hasan, Masya Allah. Katanya, hal apa yang kamu paling sukai? Launun hasan wa jildun hasan. Apa arti laun hasan? Enggak tahu. Antum tahu enggak artinya? Enggak tahu. Tahu artinya? Laun, warna. Tenang, jangan tegang, tenang aja, tenang. Laun, warna. Jild, kulit, warna yang baik. Hasan artinya apa? Hah? Berarti ana? Jadi hal apa yang paling kamu sukai? Maka kata orang berpenyakit kulit ini, warna yang baik dan kulit yang baik. Ya, jadi minta kulit dengan sifat yang baik, dengan sifat kulit yang baik, dengan warna yang baik. Baik. Jadi pengen kesembuhan plus dengan kebaikan warna dan sifat kulit. Wa yadhhabu anni alladhi qad qaddharani an-nasu bihi. Dan hal yang saya paling pengenin adalah hal yang selama ini orang tuh merasa jijik pada diri saya itu hilang gitu loh. Dari kulit yang bentuk yang rupanya seperti ini.
Oke. Kemudian famasahahu, maka malaikat tersebut pun mengusap kulitnya. Fadhahaba anhu qadruhu, maka kotorannya, penyakitnya itu hilang. Fa'u'tiya launan hasana wa jildan hasana, maka diberikanlah oleh Allah kepada orang ini warna kulit yang bagus dan kulit tekstur yang bagus, kulit yang bagus. Sembuh sekejap. Nah, gitulah. Bisa sembuh sekejap tuh bayangan. Karena Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa atas segala sesuatu. Bisa apa-apa bisa dalam sekejap, terserah Allah Azza wa Jalla. Ya, maka segala kesulitan sebenarnya bisa Allah singkirkan dalam sekejap, bisa. Mungkin kita bertanya kenapa kok belum juga gitu. Ya, karena Allah Ta'ala Maha bijaksana. Ya. Tapi di sini Allah Ta'ala menginginkan sekejap, suatu keajaiban yang luar biasa gitu. Maka ditanya lagi oleh malaikat tersebut, fa'u'tiya launan, maka dikatakan oleh malaikat tersebut, fa'ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu suka? Maka berkata dia, al-ibil awil baqar. Ini syakka Ishaq, yaitu perawi Ishaq bin Rahawai itu agak ragu, entah jawabannya ibil, unta, atau jawabannya sapi, salah satu dari itu. Namun kemudian diberilah fa'u'tiya naqa asyra, maka diberilah kemudian untuk dia seekor unta yang hamil, atau bisa juga maknanya unta yang kehamilannya itu sudah mencapai 10 bulan, sehingga bentar lagi, nggak lama lagi lahiran. Maka apa kata malaikat ini? Barakallahu laka fiha, barakallahu laka fiha, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati untukmu terhadap unta ini. Ini doa dari malaikat ini. Doa kebaikan, doa keberkahan. Ya, kemudian yang kedua, fa'atal aqra'. Malaikat ini pun kemudian mendatangi yang gundul dan berpenyakit di kepalanya. Maka berkata malaikat ini, ayyu syai'in ahabbu ilaik, hal apa yang paling kamu suka? Tak, pertanyaan mirip dengan pertanyaan sebelumnya ke orang yang tadi berpenyakit kusta. Maka kata orang tersebut, sya'run hasanun. Sya'ar yaitu rambut yang bagus. Begitulah orang kalau enggak punya manusia, kalau enggak punya sesuatu yang umumnya manusia punya, dia pasti akan mendambakannya. Umumnya begitu. Wa yadhhabu 'anni alladhi qaddarani an-nas bih. Dan saya pengen hilang hal yang selama ini orang-orang merasa jijik dari saya, yaitu ketidakpunyaan rambut di kepala dan penyakit yang terlihat di kepalanya. Ya. Ini menunjukkan kemungkinan orang ini atau orang-orang di zaman itu, yaitu ketika di kalangan Bani Israel, mereka tidak menutup kepala mereka dengan sorban imam atau semisalnya, karena kelihatan apa yang di kepala dari penyakit. Atau mungkin juga mereka memakai imamah untuk menutupinya, tetapi tetap aja kelihatan dari samping-sampingnya, ini orang kepalanya nggak beres nih, ada sesuatu, sehingga orang-orang nggak suka ngelihatnya. Fadzabha anhu qadharuh, maka hilanglah kotoran tersebut, penyakit tersebut. Wa u'tiya sya'ran hasana, kemudian dikasih rambut yang baik, yang bagus. Faqala, maka berkata malaikat tersebut, ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu suka? Maka berkata, al-baqar awil ibil, harta yang paling saya suka sapi atau unta. Fa'u'tiya baqaratan hamila, maka diberikanlah
oleh Allah Subhanahu wa taala baqaratan. Lafal ta di sini atau ta marbutah di sini adalah satu, yaitu satu sapi yang sedang hamil. Maka berkatalah malaikat tersebut, barakallahu laka fiha, semoga Allah taala memberkati untukmu terhadap binatang ini. Ya, jadi sasaran berkahnya itu kamu, dan media keberkahannya ada di yaitu sapi ini. Sebagaimana tadi yang unta untuk yang bekas terkena penyakit kusta tadi. Oke, itu yang kedua, selesai ya. Fa'atal a'ma. Kemudian malaikat ini pun mendatangi orang buta. Faqal, maka berkata, ayyu syai' ahabbu ilaik, hal apa yang paling kamu suka? Ini orang ketiga kemudian menjawab, yang buta ini menjawab, yaruddullahu ilayya basari fa'ubsiru bihi an-nasa. Yaitu Allah hal yang paling aku suka adalah Allah taala mengembalikan kepada saya penglihatan saya, menunjukkan bahwa dulunya dia pernah bisa melihat. Yang aku cintai, yang aku sukai adalah Allah taala mengembalikan kepada saya penglihatan saya sehingga saya bisa melihat orang-orang dengan pandangan saya. Di sini kalau kita perhatikan, pertanyaan malaikat sama ketiga orang ini, tapi ada perbedaan di jawaban. Kalau yang tadi yang terkena penyakit lepra, jawaban ketika ditanya apa hal yang paling kamu sukai, jawabannya yaitu langsung bakor awil ibil, sapi atau unta. Yang begitu juga dengan yang botak atau yang gundul ini, ditanya maka jawab langsung sapi atau unta. Tapi yang buta ini, hal apa yang paling kamu suka? Yang paling saya suka adalah Allah taala mengembalikan kepada saya penglihatan saya sehingga saya bisa melihat orang-orang. Jawabannya itu ada sisi religiositas gitu loh. Allah taala mengembalikan kepada saya penglihatan saya. Nah, itu. Ya. Itu hal yang paling aku suka. Berarti orang ini ada bedanya, yaitu sisi kedekatannya terhadap Allah, tauhidnya kepada Allah, sehingga menisbatkan pengembalian penglihatan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau antum ditanya hal apa yang paling antum suka di dunia ini, Taib, kalau antum jawabnya, oke, boleh jawab mungkin hal yang paling saya suka di dunia ini adalah rumah mewah, ya, kemudian uang banyak, oke. Tapi kalau antum menjawab hal yang paling saya suka di dunia ini adalah ketika Allah taala memberikan saya kesehatan, misalnya, mana jawaban yang lebih afdal? Tentu yang kedua. Ya. Karena melibatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemberi, al-mu'ti. Ya. Oke, kemudian famasahahu, maka malaikat itu pun mengusapnya, mungkin mengusap bagian matanya mungkin. Faraddallahu ilaihi basarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepadanya penglihatannya. Oke, itu udah alhamdulillah. Ya, kemudian ditanya lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kamu sukai? Maka dia bilang, al-ghanam. Harta yang paling saya sukai al-ghanam, yaitu apa? Kambing. Bahkan dia enggak mengatakan syat, enggak mengatakan domba, tapi ghanam. Domba itu lebih bagus daripada ghanam. Kambing. Fa u'tiya syatan walida. Maka kemudian diberikan oleh Allah domba yang meteng. Domba yang hamil. Nah, di sini lihat, mintanya, berharapnya ghanam, kambing, diberinya yang lebih bagus, yaitu domba. Ya. Di sini ada pelajaran. Yang tadinya buta ini setelah Allah Ta'ala mudahkan untuk melihat, ya, yang dia minta, yang dia inginkan itu binatang ghanam, binatang yang
ketika kita menternakinya itu dan menjualnya itu bisa kena zakat kan cuma 3, dan juga binatang kurban ya cuma 3, yaitu unta, sapi dan ghanam atau domba. Dari 3 ini kita lihat yang pertama yang tadi terkena penyakit kulit itu apa? Mintanya sapi atau unta? Mewah. Yang pertama dapat unta. Yang kedua minta sapi atau unta? Dapat sapi. Yang ketiga cukup minta ghanam. Ya, apa pelajaran di sini? Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Hadza yadullu ala zuhdihi kama yadullu ala annahu sahibu sakinatin wa tawadhu'in." Ini menunjukkan zuhudnya orang ini. Ya. Artinya untuk keduniaan dia enggak minta yang paling. Ya, enggak minta yang paling, enggak. Tapi minta yang membantunya untuk tetap tenang dan tawadhu'. Karena Nabi SAW juga pernah menyebutkan bahwasanya pedagang atau penggembala unta itu ada sisi tinggi dan takaburnya. Sementara pedagang atau penggembala kambing ada sisi tenang dan tawadhu'nya. Itu dari Nabi SAW. Ya. Di sini bisa dipelajari, ya. Dia minta kambing. Maka dikatakan ini menunjukkan bahwasanya orang ini sahibu sakinatin wa tawadhu'. Orang ini memiliki sakinah, ketenangan dan juga tawadhu', rendah hati. Lianna sakinata fi ashabil ghanam. Karena ketenangan itu ada pada orang-orang yang memiliki kambing atau penggembala kambing. Makanya rata-rata para nabi dulunya gembala kambing sebelum mendidik orang-orang menjadi tokoh masyarakat, menggembala kambing. Dan tidak ada nabi yang menggembala unta. Ya. Dari mana faedah kok bisa menjadi pemimpin? Karena menggembala kambing itu mengasah ketenangan dan ketawadhu'an. Sehingga seorang kalau memimpin dengan ketenangan itu lebih bisa memimpin. Karena ketenangan itu membuat seseorang bisa melihat posisi dirinya dan bisa bersikap proporsional sesuai konteksnya. Tetapi ketika seseorang sombong, merasa memiliki segalanya, maka dia tidak tahu posisinya, tidak tahu siapa dirinya, dan selalu mengangkat dirinya dan merendahkan selainnya. Makanya para nabi Allah Subhanahu wa takdirkan umumnya dulunya adalah penggembala kambing. Dan itu tidak merendahkannya, enggak menghinakannya. Dan juga faedah berikutnya bahwasanya apa yang kita perdagangkan, misalnya kalau kita berdagang, itu berpengaruh kepada karakter dan mental kita, gitu. Ya. Kalau kita perdagangkan barang-barang branded yang bergengsi tinggi dan itu aja, itu kadang kita nggak mau menjual sekaligus barang-barang yang mungkin kelas ekonomi. Ya. Dan Anda merasakan juga itu beberapa rekan. Ya, kita sama-sama berdagang. Anda juga punya relasi banyak pedagang-pedagang sarung, ya, di Jawa Timur terutama. Ada beberapa pedagang yang mengkhususkan jual sarung yang memang berkelas tinggi, harga ratusan ribu bahkan jutaan. Konsumen mereka kebanyakan orang-orang berduit atau yang enggak mau punya, yang enggak begitu berduit namun pengen dilihat seperti orang punya duit. Nah, itu. Dan Anda mempelajari
perbedaan yang jauh antara teman-teman yang hanya mau memperdagangkan sarung-sarung mahal dengan teman-teman yang ya memperdagangkan sarung apa aja yang penting dapat duit, atau yang nggak berani memperdagangkan sarung mahal karena mungkin modal ya kurang ya, atau pasarnya nggak dapat. Sikapnya beda. Misal biasa jual, ada fulan misalnya biasa jual sarung di atas 1 juta, biasanya harganya segitu. Maka ada konsumen nanya, wah ada sarung yang ini enggak, ya sarung mewah tapi motif mewah tapi pengen yang cuma 100.000 doang. Itu langsung dilecehin oleh pedagang ini. Maaf lah, nggak usah di sini kalau cari sarung kayak gitu dan seterusnya. Atau ada konsumen yang baru mau nyoba menjajal sarung mahal, tapi banyak tanya speknya, ininya, bahannya dari apa, gimana motifnya, bisa nggak tolong fotoin dari dekat. Maka pedagang ini dengan sombongnya kemudian, afwan nggak usah sama ini, ya. Dan melabeli konsumen ini sebagai konsumen yang bawel, ya, rendahan, nggak punya duit, pengen gaya dan seterusnya. Ya. Berbeda kemudian dengan si fulan B yang biasa jual sarung di bawah 100.000, dimintain foto ini foto itu, dikasih dengan mudahnya gitu loh. Padahal untungnya paling satu helai mungkin 10.000, 15.000, nggak seberapa. Maka apa yang kita perdagangkan secara dominan, maka itu membentuk karakter kita juga. Ya, membentuk karakter kita juga. Ya. Dan kadang konsumen pun yang datang ya sesuai juga gitu loh. Sesuai juga. Nah, maka orang ini, si sang buta ini, dia ingin menjadi orang yang cukup zuhud gitu aja. Ghanam. Apa yang harta kamu inginkan? Ghanam. Dan apa yang kamu inginkan tadi sebelumnya, jawabannya Allah mengembalikan penglihatan saya sehingga saya bisa melihat. Kalau yang sebelumnya kan jildun hasan, launun hasan, yaitu apa? Minta kulit yang bagus, warna yang bagus. Yang satu minta ya rambut yang bagus gitu loh. Tapi kalau ini cukup, yang penting saya bisa ngeliat aja lah gitu. Lihat ya. Beda. Maka kemudian diberikan syat yang walidah, yaitu domba yang dekat lagi, bentar lagi melahirkan. Fa antaja, atau bisa untija hadani wa walada hadha wa wulida hadha. Taib. Kemudian akhirnya 3 orang ini dapat masing-masing porsinya, rezekinya. Fa kana li hadha wadin minal ibil. Yang pertama yang tadi penyakit lepra yang udah bagus kulitnya, itu punya 1 lembah onta banyak. Walihadza wadin minal baqar, yang satunya punya 1 lembah sapi banyak, masyaallah. Walihadza wadin minal ghanam, yang tadi buta, alhamdulillah sekarang sudah punya 1 lembah kambing, ya, masyaallah. Maka kemudian mulai sekarang kita uji gitu kan. Thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Maka kemudian datanglah malaikat yang waktu dulu ya, mendatangi al-abras yang mantan berpenyakit lepra atau kusta. Mendatanginya fi suratihi wa hayatihi. Surah yaitu di gambaran yaitu jisim. Surah ini maksudnya bentuk wajah, ya, ganteng atau tidak itu surah. Adapun hay'ah itu penampilan, ya, seperti pakaiannya seperti ini hay'ah. Kalau antum melihat anak wajah surah, tapi kalau ngelihat kacamata kayak gimana, ini hay'ah namanya. Pakaiannya gimana, ini hay'ah. Peci gimana, ini hay'ah. Ini semua masuk dalam penampilan. Maka kemudian berkata, saya ini adalah rajul miskin,
pria yang miskin, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil anak jalan, bukan anak jalan sekarang. Miskin disebut miskin karena adzallahu al-faqr. Jadi orang miskin disebut miskin karena kefakiran itu membuat dia dzalil, rendah, sehingga sakan wadzillah, maskanah, dzillah wal maskanah, yaitu kerendahan dan juga diam. Sakan itu diam, sebagai sukun itu diam. Makanya orang miskin disebut miskin karena kemiskinannya membuat dia kicep, diam. Kan paling gak enak, udah miskin banyak omong lagi, kan gak enak Pak. Rata-rata orang kalau misalnya gak punya duit, diam. Makanya kata para ulama dikatakan al-faqr askanahu wa adzallah. Kefakiran itu membuatnya diam dan membuatnya rendah. Wal ghani fil ghalib yakunu indahu quwwah wa harakah. Orang kaya biasanya memiliki kekuatan dan gerakan. Ya. Beda dengan orang miskin, mau gerak nggak punya akses dan nggak punya duit, gimana mau gerak? Tapi kalau orang kaya gampang, ya kan? Ya kalau kita mau belanja di mana, di mall atau apa, punya duit nggak? Nggak punya duit, ya diem aja gitu. Ya. Atau ditraktir sama temen, yang punya duit temennya, yang pecicilan dia. Nah ini baru nih miskin tapi nggak tahu diri gitu. Tapi kalau punya duit banyak, semua brand dilihat, pede gitu. Jadi yang tuh nggak pegel gitu loh. Kalau miskin kan mau nengok mikir panjang, mau ini pinggir panjang, seolah-olah pas nengok tuh seolah semua waiter, semua orang itu melihat dirinya bahwa saya diri miskin. Miskin lo kemarin, enggak gitu, seperti itu orang miskin. Jadi mau ngapa-ngapain nggak pede, ya miskin. Nah dia mengklaim, malaikat ini yang membujukkan manusia mengklaim, saya ini orang miskin, saya ini Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini bukan maknanya anak jalanan gembel, bukan. Maknanya Ibnu Sabil adalah musafir, yang mana musafir ini munqati', bekalnya itu terputus sehingga dia nggak punya apa-apa di jalanan. Ini Ibnu Sabil namanya, berhak dapat zakat. Qadin qata'at bi al-hibal fi safari. Ya, bekal saya, sebab safar saya, bekal saya sudah habis di safar saya ini. Fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bika. Maka enggak ada yang bisa membuat saya sampai ke tujuan safar saya di hari ini kecuali dengan sebab Allah, kemudian dengan sebab kamu. Nih, beliau ngomong ke siapa? Ke yang tadinya sakit lepra, kusta. Maka minta, as'alu billadzi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mal ba'iran atabalaghu fihi bihi fi safari. Saya minta sama kamu dengan mengatasnamakan zat yang telah memberimu warna yang bagus, kulit yang bagus, dan harta yang seperti ini. Dialah yang memberi kamu. Saya minta atas nama Allah. Saya minta apa? Saya minta ba'iran, satu unta saja, apapun itu yang bisa membuat saya bisa sampai ke safar saya, ke tujuan safar saya. Jadi yang diminta oleh orang ini, malaikat ini adalah apa aja dah unta pilihan kamu yang bisa membuat saya itu dapat uang sehingga bisa mudah ke tempat tujuan saya. Saya enggak minta onta yang paling baik, enggak, bukan. Onta apa aja yang menurut kamu tuh bisa membuat saya sampai ke tujuan, gitu. Apa kata orangnya? Al-huququ katsirah. Gitu. Jawabannya gitu. Saya punya tanggungan banyak. Saya punya tanggungan banyak.
Seandainya orang ini jujur, maka mungkin dimaklumi. Ngomong saya punya al-huquq katsirah, bahasa sekarang itu saya punya banyak beban. Kalau seseorang jujur, dia punya banyak beban dan hatinya kaya, enggak bakal juga ngomong gini. Mungkin akan minta maaf, afwan nih gitu. Qadarullah gini ya. Alasannya gitu. Tapi ini langsung al-huquq katsirah. Saya punya banyak beban, hak-hak orang yang harus saya penuhi. Padahal enggak gitu. Ini menunjukkan betapa adanya orang berbohong ketika dia harus bayar. Ya. Kemudian malaikat ini bilang, "Ka'anni a'rifuk." Dibalikin sama malaikat. Sepertinya aku tahu siapa kamu. Alam takun abras yuqadhdhirukan nas faqiran fa'ataka Allahu azza wa jalla al-mal. Bukankah kamu dulunya adalah si pengidap penyakit lepra yang orang-orang jijik ngeliat kamu? Bukankah dulunya kamu fakir, kemudian Allah lah yang memberikanmu harta? Gitu. Harusnya kan enggak ya? Oh iya sih. Ya enggak sih. Dulunya saya emang kayak gini gitu. Emang dulunya saya kena penyakit itu, betul. Ya. Maka bukannya i'tiraf, ngaku, tawadhu, rendah hati dan kemudian berusaha meralat, malah apa dia bilang? Innama warathu hadzal mal kabiran an kabirin. Sesungguhnya saya ini dapetin semua harta selembah ini dari nenek moyang saya. Kabiran yaitu dari bapak saya sampai dari bapaknya saya lagi gitu. Yaitu ini udah warisan nenek moyang saya. Bohong enggak? Bohong. Tapi dia enggak bisa menyangkal bahwa saya dulunya dirinya kena penyakit. Enggak bisa menyangkal itu. Tapi dia bisa berbohong seperti ini. Ya, benar-benar lupa diri ini, ya. Maka kemudian kata malaikat tersebut, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu bohong, maka semoga Allah Ta'ala mengembalikan dirimu seperti dulu kala. Ya maka ya balik karena bohong. Nah di sini ada faedah. Justru faedah di sini adalah tentang tauhidnya itu, janganlah menisbatkan nikmat kepada makhluk sebelum kepada Al-Khaliq. Apalagi kalau itu bohong. Oh, saya dapat ini hasil dari warisan nenek moyang saya. Ini kan menisbatkan nikmat semua ini kepada nenek moyang. Udah gitu bohong lagi. Subhanallah. Dan di sini ada kesyirikan dan juga kebohongan demi apa? Mempertahankan dunia. Dan betapa banyaknya orang berkalungan dengan kesyirikan demi dunia, enggak? Banyak orang pergi ke dukun untuk mempertahankan dunianya dan rela bohong. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini contohnya udah ada di kalangan Bani Israel. Makanya kalau tingkah seperti ini ya suatu saat akan Allah kembalikan seperti masa lalunya dari keburukan. Maka jadi seperti itu. Kemudian datanglah malaikat ini ke berikutnya, wa atal aqra' fi suratih. Maka malaikat ini mendatangi seorang yang dulunya gundul, ya, berpenyakit di kepalanya. Faqala lahu mithla ma qala li hadza. Sama kenyataannya sama. Enggak ngaku juga, dan merasa bahwa saya semua satu lembah sapi ini itu dari nenek moyang saya. Wa radda alaihi mithla ma radda alaihi hadza, sama. Maka apa kata malaikat itu kepada yang mantan gundul ini? In kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu bohong, maka semoga Allah kembaliin tuh kondisi kamu kayak sebelumnya. Lafal in kunta kadziban ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa boleh kita menta'liq doa, ya. Kita dalam berdoa boleh dengan
sighat ta'liq, yaitu dengan format kalimat jika seandainya engkau begini ya Allah, jika seandainya begini-begini maka ya Allah tolonglah gini-gini, boleh. Sebagaimana doa istikharah. Ya Allah in kunta ta'lamu anna hadza begini-begini. Ya Allah jika engkau tahu bahwasannya ini bermaslahat buat saya, baik buat dunia dan akhirat saya, ya Allah maka mudahkanlah ini. Ya Allah jika engkau tahu maka berikanlah. Ini adalah ta'liq, maka ini boleh. Minta seperti ini boleh. Ya Allah jika ada orang yang ingin mencederai saya, ya Allah buatlah tidak mampu dia, gitu misal. Itu bisa, itu boleh, nggak masalah. Maka ini in dan lau, lafal-lafal seperti ini bukan lafal-lafal yang menunjukkan kesyirikan. Ya, bukan menunjukkan keputusasaan, melainkan menyerahkan perkara pada Allah. Maka jadilah orang itu kembali seperti sebelumnya. Nah, ini yang orang terakhir yang ketiga, wa atal a'ma fi suratih. Malaikat ini pun mendatangi orang buta dengan penampilannya. Maka berkata, rajul miskin wa ibnis sabil, wahai fulan, saya ini miskin, saya juga terlantar, ini enggak punya bekal di perjalanan. Qadin qata'at bi al-hibal fi safari, sebab safar saya itu modal saya udah hilang, sudah habis. Fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bik. Saya enggak bisa sampai ke tujuan di hari ini kecuali dengan sebab Allah, kemudian dengan sebab engkau. As'aluka billadhi radda 'alaika basarak syatan atabalaghu biha fi safari. Saya minta pada kamu dengan atas nama Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu, saya minta satu syat, satu domba saja, apapun itu yang bisa, domba itu yang bisa membuat saya dapat modal untuk datang ke kampung, ke tujuan di safar saya ini. Maka apa kata orang buta ini? Dia bilang, qad kuntu a'ma faraddallahu alayya basari. Saya dulunya emang buta. Langsung teringat dengan masa lalu. Ingat masa-masa sulit. Saya dulu buta. Kemudian Allah Ta'ala kembalikan penglihatan saya. Subhanallah, ini ibrah, subhanallah. Orang kalau hatinya lembut dan rajin bersyukur, ketika melihat orang susah atau bagaimana, mungkin kesusahan, dia merasa ada common sense, ada perasaan yang sama dengan orang yang susah ini. Dan dia mengingat masa lalunya. Bukan hanya ingat, tapi dia kemudian mengambil ibrah dan melembutkan kalbunya. Maka hati-hati menjadi OKB jemaah. Ya. OKB, orang kaya baru. Biasanya agak songong gitu. Enggak ngaca dengan masa lalu yang belum lama gitu loh. Sombongnya minta ampun. Hati-hati dengan kesombongan seperti nomor pertama dan kedua. Lihat, banyak orang sombong karena warisan. Lafal yang tadi disebutkan oleh yang mantan penyakit kulit, mantan gundul itu, innama warathu min kabirin an kabir. Saya ini dapat ini warisan dari nenek moyang saya. Sebagian orang sombong dengan warisan atau sombong dengan sebab warisan. Karena ada warisan sombong. Ya. Enggak ngelihat aslinya dulunya bayi, anak kecil, enggak punya apa-apa. Adapun si buta ini, yang mantan buta ini, dia langsung teringat, qad kuntu a'ma faraddallahu alayya basari. Saya dulu buta, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan saya. Lihat gini, ya, dikembali memori masa lalu. Apa kata dia? Fa khudh ma syi'ta. Udahlah, silakan ambil. Terserah kamu ambil. Ya. Ya. Fa wallahi la ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu lillah. Demi Allah, saya enggak bakal menggugat kamu. Apa yang kamu ambil enggak bakal saya gugat, enggak bakal saya minta ulang, enggak bakal saya, terserah kamu ambil aja, lillahi ta'ala. Inilah orang tawadhu' jemaah sekalian. Ya, ingat siapa dirinya, tahu posisi dirinya. Kemudian ketika ada orang yang punya kesulitan, ingat dia dulunya juga susah.
Kemudian karena ada masuk ke kalbunya perasaan lembut tersebut, maka dia memudahkan apapun dari bagian dunia. Nah, kita bisa juga belajar dari sini. Hal yang seringkali mempersulit kita untuk banyak sedekah adalah karena merasa semua ini milik kita. Semua ini hak saya, dari warisan saya berhak karena ilmu saya, sehingga dia tidak bermurah. Dan kalaupun memberi, maka akan menggugat suatu saat. Maka kata dia, la ajhadukal yaum bi syai' akhadtahu lillah. Apapun yang kamu ambil pada hari ini enggak bakal saya tuntut sama sekali. Ambil aja, Pak, silakan. Dan bukan basa-basi juga, benar-benar ambil. Ya. Maka kita ketika di kalbu kita terbit ketenangan dan merasa kasihan, kemudian kelembutan hati, tawadhu', dan tidak merasa bahwa semuanya ini adalah penghasilan saya, milik saya, dan kesombongan dan sebagainya, maka akan mudah kok kita ngasih. Mudahnya memberi itu karena lapangnya hati. Ya, susahnya memberi karena merasa memiliki, gitu loh. Begitu. Maka kemudian kata malaikat itu, lala, amsik malak. Enggak, tahan hartamu. Udah, enggak, saya enggak ngambil. Fa innama ubtulitum, sesungguhnya kalian bertiga itu diuji. Kalimat fa innama ubtulitum menunjukkan bahwasanya kisah 3 orang ini populer di masyarakat. Jadi ketika sembuh itu yang kena penyakit kusta, sembuh terus langsung kaya, itu jadi bahan perbincangan masyarakat. Yang gundul lainnya juga gitu, jadi perbincangan masyarakat. Ini yang buta juga, mereka bertiga menjadi perbincangan masyarakat. Ya gimana enggak? Antum kayak mendadak pasti jadi perbincangan masyarakat. Minimal masyarakat akan mending antum jaga lilin. Bisa tiba-tiba kaya nih orang nih, padahal enggak ngapa-ngapain. Nah, dituduh minimal sama masyarakat tuh. Ya. Nah, ini jadi perbincangan masyarakat. Maka kata malaikat ini, fa innama ubtulitum, kalian semua bertiga sebenarnya lagi diuji sama Allah. Faqad radhiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika. Allah Ta'ala ridha terhadapmu dan Allah Ta'ala murka pada kedua temanmu itu. Tapi ridhonya karena apa? Ridhonya karena syukur dan karena tawadhu', karena merasa semua ini milik Allah. Sekarang apa yang kita miliki jemaah sekalian milik Allah. Bahkan diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita mau ngejaga seketat apapun, maka itu ya tetap aja suatu saat akan kembali ke Allah. Ya, kita jaga harta kita, masya Allah, properti kita. Maka jangan pernah kita menyombongkan, apalagi kalau itu cuma sebatas warisan yang diklaim, warisan dari nenek moyang kabirin an kabirin. Karena apa yang diwarisi oleh orang tua kita, kalau kita keep, kita simpan, ya kelak akan kita warisin juga. Jadi harta itu seperti lewat aja gitu loh. Dan kalau kita pikirkan rata-rata harta kita lewat doang. Coba misalnya dari usia pertama kali kita kerja dan berpenghasilan sampai sekarang, udah berapa ratus juta atau mungkin miliar bahkan. Lewat semua. Gitulah harta, lewat. Dan ketika kitanya lewat, harta kita juga lewat. Jadi nggak ada yang mendekam bersama kita sampai akhirat dari harta kecuali amal soleh dan iman. Ya, itu yang bisa kita sampaikan insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Dan karena ini juga nanti kita sholat syuruk dan sudah waktunya, serta ada juga santapan untuk jemaah. Ya, semoga bermanfaat baik santapannya, terutama ilmunya dan juga amal solehnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang tidak sombong dan kembali kepada Allah dan merasa bahwasanya apa yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.